Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Mahfud MD menyebut Kejaksaan Tinggi DKI lebay apabila benar menawarkan restoratif justice dalam kasus penganiayaan Mario Dandi CS. Di akun Twitternya, Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti isu Kajati DKI yang hendak menawarkan restoratif justice ke keluarga korban David Ozora atas kasus penganiayaan berat tersebut. Menurut Mahfud MD, di dunia hukum Indonesia, tidak semua tindak pidana bisa memakai restoratif justice. Misal saja, pasal yang dipakai untuk menjerat Mario Dandi masuk tindak pidana berat, sehingga sudah jelas tidak bisa diselesaikan atau ditawari untuk restoratif justice. Sebagai informasi, restoratif justice adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana. Restoratif justice dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. Adapun perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan restoratif justice adalah perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 483 KUHP. Kami di sini adalah untuk mengecek kondisi dari korban, pelaku dan korban penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka dan kawan-kawan. Kami mengajukan kondisinya sudah sejauh apa. Alhamdulillah kami sudah di sini dan melihat langsung. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa saat ini beberapa SPDP untuk para tersangka sudah masuk ke kami, dan bahkan untuk tersangka A itu sudah masuk berkas perkaranya ke kami dan sedang kami teliti, kami pelajari bagaimana unsur-unsurnya tinggal memenuhi unsur pasal-pasal yang terkait dengan pasal tentang penganiayaan berat. Pak, jadi siapa aja SPDP-nya yang sudah diterima oleh Kejati, Pak? SPDP-nya itu yang Atas nama siapa aja? Atas nama M, ya kan? Dia M, terus AG, dan yang sudah ada berkas perkaranya itu A. Yang akan disidangkan segera, Pak? Yang akan disidangkan segera yang jelas adalah yang berkas perkaranya sudah ada duluan, yaitu berkas perkara A itu yang karena Pak dia lebih dahulu karena masih di bawah umur, masih kategori anak-anak, ya kan? Jadi kita juga menggunakannya undang-undang perlindungan anak juga, karena sebagai pelaku anak juga kita harus dilindungi juga, makanya dengan menggunakan undang-undang perlindungan anak. Demikian. Pak, artinya kan ini akan memasuki persidangan segera gitu. Lalu kemudian upaya restoratif justice artinya tidak bisa diupayakan lagi nih, Pak? Kalau kami nanti kalau misalkan proses restoratif justice, kalau di tahap penyidikan ini kan itu masih masih di penyidikan, nanti ada kewenangan polisi, ya kan? Nanti itu kan mungkin sudah terjadi penawaran, tapi mungkin korban kan memang tidak menginginkan itu, ya kan? Nah, namun nanti di tahap berikutnya, misalkan di tahap sudah diterima kepada kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah ini akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara ini. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa dan tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Oke, artinya masih ada ya Pak terkait dengan peluang restoratif justice? Proses itu masih bisa dilakukan pada tahap lipat dari ke kami, tetap kami